welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian bisa subscribe. Hari ini aku mau jawab beberapa pertanyaan ya di kolom komentar yang sudah masuk ataupun via Instagram gitu kan. Banyak sekali para pencari kerja yang mau masuk kerja di pabrik garmen itu pada komen gitu ya di komentar langsung di video tersebut atau di Instagram. Aku udah menyiapkan beberapa ya pertanyaan yang mereka tanyakan ke aku untuk aku jawab sesuai dengan pengetahuan aku saja. Seperti itu. Untuk yang menanyakan kalau di pabrik garmen itu interviewnya seperti apa? Interviewnya itu sebenarnya sama saja, hampir sama lah. Kerja di pabrik garmen waktu penerimaan itu interviewnya sama mungkin kalau kerja di mana itu hampir sama saja. Yang ditanyakan ya pasti kayak mengkonfirmasi identitas yang sudah kalian tulis di surat lamaran dan lain sebagainya. Terus mungkin ditanya dapat informasi lowongan pekerjaan dari mana, kenapa melamar di sini, siap di shift enggak. Kalau biasanya pabrik garmennya ada yang shift-shiftan gitu, biasanya ditanya seperti itu. Ditanya juga siap untuk kerja lembur enggak, kadang perintahnya dadaan dan lain sebagainya. Pasti dari pihak HRD mempertanyakan yang seperti itu aja. Motivasinya apa juga kadang ada yang bertanya, kadang loh ya. Terus biasanya ditanyakan kelebihan sama kekurangannya, tapi tidak semua HRD menanyakan hal tersebut gitu. Beruntungnya kebanyakan pabrik garmen di Kabupaten Semarang itu kayak penerimaannya atau rekrutmennya itu lebih mudah seperti itu. Dalam arti membawa surat lamaran yang sudah lengkap persyaratannya, datang interview gitu. Tapi memang ada beberapa pabrik garmen ya sedikit saja ya masih ada yang kayak modelnya itu beberapa tahapan gitu. Dari awal psikotes dulu, interview, baru tes kesehatan. Jadi kalau misalnya nggak lolos psikotes, ya nggak bisa lanjut ke interview. Itu hanya beberapa saja, mungkin masih hitungan ini ya, jari ya. Kalau lainnya itu ya udah kayak itu tadi, penting lamaran lengkap, disitu membuka lowongan, kalian datang, ikut interview. Nanti kalau memang sesuai, kalian sebagai kandidat dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu seputar calo untuk para pencari kerja. Kan banyak sekali. Saya tidak memungkiri gitu ya, ketika saya lihat postingan di media sosial, khususnya di grup-grup lowongan pencari kerja, banyak sekali jasa calo-calo memang yang menawarkan bantuan untuk dapat diterima bekerja di pabrik garmen. Saya pernah membahas di video saya sebelumnya ya, konsekuensinya itu apa gitu kan kalau pakai calo pastinya ya. Kalau calo itu ada timbal baliknya seperti pemberian uang dan lain sebagainya. Ada plus minusnya juga ya, karena semua kembali ke diri masing-masing. Saya tuh tidak menyarankan, saya juga tidak melarang, itu hak-hak kalian sendiri saja. Kalau misalnya mau mencari kerja via calo gitu, kalau di pabrik garmen gitu kan. Terus pada tanya, mungkin yang di luar Kabupaten Semarang ya, karena kalau setahu saya itu di Kabupaten Semarang memang ada calo, tapi tidak se ekstrim mungkin di kabupaten atau di provinsi lainnya yang memang biaya admin yang diterapkan oleh para calo itu sampai berjuta-juta gitu. Pada tanya gitu, pabrik garmen mana sih yang nggak pakai calo, yang bisa melamar tanpa dipungut biaya? Kalau di Kabupaten Semarang ini masih banyak sebenarnya ya pabrik-pabrik garmen yang memang pada dasarnya pada penerimaan karyawan baru atau rekrutmen itu memang gratis, tidak dipungut biaya. Yang dipungut biaya ya karena kamu sendiri yang menghubungi
calonnya tersebut via media sosial dan lain sebagainya, seperti itu. Karena ya kalau misalnya ya kalaupun ada calo di depan pabrik gitu langsung misalnya kayak gitu agak susah juga, soalnya kan di depan pabriknya ada satpamnya juga. Pasti tuh kalian tuh ada komunikasi dulu lah dengan si calo ini, mungkin melalui WhatsApp atau lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak asal sampai di tempat tujuan langsung ketemu si calo gitu. Sebenarnya itu tuh jarang banget ya kalau di sini ya. Pasti tuh ada informasi-informasi sebelumnya sampai kalian itu bisa melamar pekerjaan via calo. Karena kalau itu kan pilihan sendiri, kamu yang mencari ya konsekuensinya ya di kamu semua. Karena kalau pakai calo, saya udah bilang beberapa kali itu ya bejo-bejonan aja seperti itu. Ya bersyukurnya itu kalau kalian ditempatkan di bagian yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya kalian diterima jadi operator, ataupun jadi QC, ataupun jadi packing, dan lain sebagainya. Itu kalau sesuai sama keinginan kalian dan ternyata nyaman, itu boleh-boleh saja. Takutnya itu kalau enggak akan menimbulkan tanggapan atau komentar dari mereka yang memakai jasa calo itu. Komentarnya nggak baik seperti yang saya lihat di beberapa media sosial yang mereka mengeluhkan penerimaan karyawannya itu. Dia dulu waktu ngelamar pakai jasa calo, udah mengeluarkan uang, ternyata di perusahaan tersebut dia merasa nggak cocok. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ini kayaknya durasinya panjang ya. Pertanyaan yang ketiga itu, sekarang ini kan banyak perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Kenapa yang diutamakan mereka yang memiliki pengalaman? Gini, banyak perusahaan memang sedang membuka lowongan khususnya di Kabupaten Semarang ini. Kok yang diutamakan yang memiliki pengalaman? Kemungkinan memang perusahaan tersebut itu sedang mencari karyawan yang memang sudah berpengalaman untuk mungkin mengejar target produksi, untuk yang desainnya, ataupun untuk memenuhi output gitu kan ya, atau memenuhi pengiriman yang super banyaknya. Mungkin pabriknya lagi di tahap high season atau lagi banyak banget orderan, jadi mereka membutuhkan karyawan-karyawan yang memiliki pengalaman. Untuk yang belum memiliki pengalaman, misalnya seperti belum bisa menjahit, untuk jadi operator seperti itu mungkin nggak menerima dulu. Tapi tidak setiap kali seperti itu gitu. Kadang perusahaan tersebut juga mau menerima karyawan yang memang belum memiliki pengalaman. Jadi kadang timingnya aja waktu ngelamar itu kadang pas nggak tepat. Mungkin nanti selang 1 minggu perusahaan tersebut menerima karyawan yang belum memiliki kemampuan menjahit atau belum memiliki pengalaman sama sekali gitu, kadang bisa diterima. Jadi ketika kalian lihat postingan tentang lowongan pekerjaan yang persyaratannya harus mereka yang memiliki pengalaman kerja, ya kalian skip. Kalian coba cari lowongan pekerjaan di perusahaan lainnya yang mungkin masih ada kok yang bisa menerima karyawan tanpa pengalaman sama sekali. Jadi itu banyak ya, nggak hanya satu pabrik aja. Mungkin pabrik yang ini terimanya yang berpengalaman, pabrik yang itu yang non pengalaman atau baru fresh graduate, baru lulus bisa diterima. Jadi kita harus pintar-pintar cari informasi. Media sosial gitu harus kita gunakan sebijak mungkin, apalagi buat para pencari kerja. Oke, pertanyaan yang keempat, kerja di pabrik garmen itu menakutkan nggak, Mbak? Sebenarnya banyak banget pertanyaannya seperti itu. Gini, kalau menurut aku pribadi sih enggak ya. Cuma mungkin ada beberapa pengalaman teman-teman yang sekarang gitu kan ya,
itu mungkin karena kaget aja, mungkin dianya belum pernah kerja di pabrik garment sebelumnya, jadi kayak melihat mendengar suasananya di situ kayak kaget, kerja cuma beberapa minggu langsung keluar. Mungkin awal-awal kita yang belum pernah kerja di pabrik garment tuh akan ngerasa kayak apa ya, kayak kaget, oh kok ternyata kerja di sini itu seperti ini, oh kok orangnya kalau ngomong keras-keras gitu kan, seperti kayak memarahi gitu, negurnya kok kayaknya nggak baik-baik sambil teriak-teriak seperti itu. Gini ya, nggak semua pabrik garment itu seperti itu, nggak semua, itu kan tergantung oknum-oknumnya aja gitu yang melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya mengakibatkan jadi tidak bagus kedengarannya di luar sana. Karena ada yang bilang, oh kalau kerja di pabrik garment itu harus kuat mental, ya memang harus gitu ya, harus sebenarnya, karena nggak semua pabrik garment tuh orangnya baik-baik semua. Kadang kan kita ketemu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan watak yang berbeda-beda, itu kan nggak bisa kan, orang ini harus sama kayak yang orang ini memperlakukan kita, itu nggak seperti itu, pastinya ada perbedaan. Kerja di pabrik garment tuh nggak semengerikan itu gitu loh, nggak semuanya. Kalau kamu beruntung, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang enak, yang membuat kamu itu bisa bekerja lama di perusahaan tersebut gitu. Toh nyatanya mungkin tetangga kalian, saudara kalian, ada kan yang sampai berpuluh-puluh tahun masih kerja di pabrik garment yang sama, nggak pindah-pindah kayak gitu ya, mungkin karena dia udah merasa nyaman, atau enggak ya karena tuntutan ekonomi yang membuat orang kadang bertahan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pabrik garment ini, kalau kalian belum pernah bekerja di pabrik garment, atau mungkin kalian baru kerja di pabrik garment 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, dan di pabrik yang sama, dalam arti baru kerja di satu pabrik aja, jangan menyimpulkan hal yang berlebihan seperti itu gitu. Karena takutnya ketika kalian menceritakan ke teman-teman yang lainnya tuh jadi takut malahan lamar kerja di pabrik garment. Padahal itu nggak seperti itu. Kalaupun ada, memang ya kayak tindakan-tindakan memarahi seperti itu hanya dilakukan oknum-oknum tertentu, nggak semuanya seperti itu. Dan nggak semua di pabrik garment tuh orangnya yang seperti itu gitu, karena udah nggak zamannya ya kerja kayak gitu. Kalau mungkin dulu itu banyak sekali, kalau sekarang itu mungkin kayak mengingatkan aja gitu. Karena kalau sampai apa ya, ketahuan dari pihak audit ketika ada kayak apa namanya verbal harassment kayak gitu kan, itu bisa ditindaklanjuti jadi panjang seperti itu. Jadi stop ya buat kalian gitu ya yang masih menanyakan kerja di pabrik garment tuh nggak enak ya mbak. Kalau kalian belum pernah coba dulu aja gitu. Karena ketika kalian menanyakan ke saya, mungkin jawaban saya akan seperti ini, tapi ketika kalian nanyain ke yang mungkin teman kalian, jawabannya akan beda, karena itu kan tergantung pendapat masing-masing gitu. Jadi kalau kalian tuh pengen ngerti ya nyoba kerja dulu aja gitu, baru bisa menyimpulkan. Jangan terlalu mudah percaya gitu sama omongan yang kita dengar gitu kalau kita belum pernah mencoba, termasuk omongan saya gitu ya. Jadi yang belum pernah bekerja di pabrik garment silahkan nyoba kalau pengen tahu kerja di pabrik garment seperti apa, sehingga kalian bisa menyimpulkan gitu. Kalau saya sih tipe orang yang ya jujur aja gitu ya, nggak usah terlalu percaya sama omongan saya gitu kan. Mungkin ada orang yang ditanyain tentang ini jawabannya mungkin beda dari saya, itu syah-syah aja, karena itu kan pendapat kan bebas gitu ya. Pendapat orang itu beda-beda karena isi otak kita juga berbeda-beda, apa yang kita alami pun juga berbeda-beda.